Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Pak Anggi. Damang Ibu. Alhamdulillah, Damang. Kira-kira ada masalah apa nih Ibu yang untuk hari ini? Ini Pak Anggi, saya sedang sedikit kesulitan, Pak Anggi di sekolah. Kebetulan saya mendapatkan suatu masalah peserta didik saya. Saya kan guru kelas 4. Peserta didik saya masih salah satunya masih belum bisa membaca, Pak Anggi. Jadi sangat kesulitan dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Seperti itu, Pak Anggi. Ya, jadi permasalahannya itu ada anak kelas 4 yang belum bisa membaca, menulis, dan berhitung ya Bu ya. Ya, Nah, betul. mungkin tujuannya apa ya Bu? Ibu yang ingin dituju sekarang untuk pembicaraan hari ini. Ini Pak Anggi, saya ini tuh mau tahu bagaimana caranya supaya peserta didik saya yang belum bisa calistung itu bisa cepat mengikuti pembelajaran di kelas saya seperti itu. Jadi saya kesulitan ini bagaimana caranya supaya peserta didik saya bisa cepat dalam mengikuti pembelajaran di kelas supaya dengan teman-temannya juga bisa bekerja sama seperti itu. Oke, ya. Jadi dengan tujuan Ibu April itu ke depannya ya. Jadi anak itu ingin bisa bisa menulis, membaca dan berhitung. Nah, kira-kira faktor apa aja sih ya Bu yang terdapat kesulitan untuk anak tersebut? Sebenarnya Pak Anggi, saya itu sudah bertanya sebenarnya dari wali kelas 3 yang sebelumnya. Saya bertanya ke wali kelas 3, kenapa siswa tersebut masih belum bisa membaca. Dan ternyata jawabannya itu adalah dari kelas 3 pun guru tersebut, ya wali kelas tersebut sudah berusaha untuk membantu atau mengajari peserta didik itu. Hanya saja posisinya mungkin peserta didiknya masih kurang dalam masih sering mungkin ya masih kurang dalam belajar membaca. Jadi banyak sekali kekurangannya, keterlambatannya. Hmm. Terus saya juga suka tanya kepada orang tuanya, apa yang terjadi, kenapa belum bisa membaca. Dan ternyata mungkin faktor lingkungan, karena di keluarganya jarang sekali diajari membaca sama orang tuanya. Jadi tinggalnya sama neneknya anak tersebut. Seperti itu Pak Anggi, latar belakang peserta didiknya. Jadi banyak faktor-faktor ya yang terjadi pada anak tersebut. Nah, kira-kira di lingkungan sekolahnya itu gimana Bu? Apakah teman-temannya gitu sama hanya beberapa orang atau semuanya atau berapa orang gitu Bu Ya, untuk sebenarnya kalau teman-temannya dia bisa berbaur. Cuman saya membuat itu sebenarnya saya selain ke faktor lingkungan, saya juga kan berusaha ya Pak Anggi untuk bisa mencari tahu bagaimana caranya supaya peserta didik itu bisa bisa lebih lebih gitu, bisa membaca, bisa apa menulis, bisa cepat menulis. Saya kan di situ juga berusaha semaksimal mungkin. Saya kan sebagai guru tidak mau salah satu peserta didik saya tertinggal, apalagi kan kalau di SD di SD kan diwajibkan untuk bisa membaca, menulis dan berhitung. Jadi saya suka membuat program. Jadi setiap sepulang sekolah saya suka membuat program misalnya kalau pulang sekolah peserta didik salah satunya yang belum bisa membaca, saya suka membuat pelajaran tambahan tapi dengan seizin yang pertama, saya kan harus ada izin dari kepala sekolah, saya juga harus ada izin dari orang tua siswa. Nah, saya juga meminta, pertama saya meminta izin dulu ke kepala sekolah bahwa saya akan melakukan kelas tambahan, yaitu dengan cara seperti les membaca, Pak Anggi. Kemudian saya juga sama orang tua, karena kan ya tinggalnya sama neneknya, jadi mungkin kurang dalam eh, melatih membaca gitu ya karena sama orang tuanya tinggalnya jauh jadi tinggalnya sama neneknya jadi kurang perhatian mungkin ya jadi saya meminta izin sama neneknya bahwa peserta didik anak tersebut
les bersama saya, ada kelas tambahan. Nah, seperti itu. Nah, jadi setiap hari, mungkin enggak setiap hari ya, seminggu 3 kali, saya melakukan kelas tambahan dengan izin orang tuanya dan juga izin kepala sekolah gitu tentunya. Tetapi setelah pembelajaran selesai seperti itu. Jadi tidak mengganggu pembelajaran di kelas. Seperti itu, Pak Anggi. Ya sangat bagus sekali Bu, barusan program yang Ibu terapkan kepada anak tersebut yang dilakukan di sekolah Ibu ya. Nah, mungkin selain itu Bu, langkah-langkah tadi kan programnya itu membuat kelas tambahan. Nah, kira-kira langkah apa lagi sih Bu yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan untuk sarana baca, menghitung dan menulis itu untuk anak tersebut? Sebenarnya saya sudah melakukan sudah mulai mungkin ya di semester ini saya mulai pembelajaran yaitu dengan pembiasaan literasi Pak Anggi. Jadi kan tidak semua misalnya kan yang mungkin yang urgent sekali yang tadi ya saya ada kelas tambahan itu kan masih kosong kosong maksudnya masih belum bisa membaca dan menulis gitu kan. Jadi saya ada kelas tambahan. Tetapi kalau untuk seluruhnya jadi saya backingkan semuanya yaitu ada pembelajaran seperti pembiasaan 10 menit literasi Pak Anggi. 10 menit saya pembiasaan literasi. Jadi saya wajibkan peserta didik mempunyai agenda. Agenda tersebut ada nomornya, ada tanggalnya. Kemudian buku yang mereka baca, kemudian penulisnya dan peserta didik tersebut harus menceritakan apa yang mereka sudah baca. Nah, dari situ peserta saya buat kayak agenda. Nah, setiap hari Rabu saya lakukan pembiasaan literasi pas 10 menit. Jadi selain ada kelas tambahan, saya juga melakukan pembiasaan. Walaupun misalnya hanya 10 menit, tapi jika dibiasakan, ya mudah-mudahan keinginan saya sendiri bisa meningkatkan pemahaman peserta didik dalam segi membaca. Jadi peserta didik sekarang kan hanya bisanya itu cuma membaca tanpa tahu tentang apa isinya gitu kan. Jadi cuma baca saja tanpa tahu isinya itu tentang apa. Nah, saya mulai mungkin dari semester sekarang pembiasaan yaitu dengan literasi 10 menit Pak Anggi seperti itu. Ya. Berarti Ibu udah melakukan langkah-langkah tadi yang sudah Ibu buat programnya. Mungkin harus dilakukan dengan baik ya Bu dan bertanggung jawab. Nah, Ya, itu siapa yang menjadi penanggung jawab Ibu? Ibu sendiri atau ada orang lain atau kepala sekolah yang bertanggung jawab dalam program tersebut? sebenarnya Pak Anggi saya setiap hari Sabtu kan suka kombel di sekolah saya. Jadi kebetulan setiap hari Sabtu itu kan suka sharing ya Pak Anggi. Jadi setiap guru dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian dari guru mapel, biasanya menceritakan hal-hal yang masalah-masalah yang terjadi di kelas. Nah, saya melakukan mungkin sedikit sharing kepada rekan-rekan sejawat saya di sekolah. Nah, di situ saya membuat inisiatif Pangi karena di kelas saya dan juga SD saya SDN Selawi itu masih mungkin cara membaca peserta didik masih rendah ya dalam literasi. Jadi saya berusaha dengan memberi ide supaya pembiasaan literasi ini dapat menjadi mungkin ide bagus tidak hanya diterapkan di kelas saya gitu kan, di kelas yang lain juga bisa diterapkan. Nah, adapun dengan penanggung jawab tentulah kepala sekolah Pak Anggi. Cuman di situ saya bertugas sebagai koordinator. Jadi saya berusaha mengkoordinator. Jadi saya sebenarnya tidak hanya kelas 4 saja. Saya juga berusaha untuk membantu seperti kelas 3 di fase yang sama dengan saya yaitu fase B yaitu kelas 3 dan juga mungkin berkolaborasi juga di kelas-kelas yang lainnya. Seperti itu, Pak Anggi. Iya, Bu.
kira-kira nih setelah Ibu tadi langkah dilakukan, kemudian ada juga tanggung jawab yang sudah diberikan ya dari kepala sekolah dan Ibu juga kan semua ya dari semua sekolah. Nah, kira-kira apa sih harapan yang Ibu inginkan gitu dari kegiatan yang udah Ibu lakukan ini ya dari program tadi ya tadi. Hmm. Sebenarnya harapan saya itu yang pertama peserta didik di kelas saya yang belum bisa calistung, saya menginginkan ingin cepat mungkin ya tergantung dengan fasenya mungkin ya. Karena kan setiap anak berkembangnya berbeda-beda ya Pak ya, sesuai dengan fasenya sendiri. Saya hanya bisa menuntun, saya hanya bisa mendorong peserta didik tersebut. Cuman yang saya inginkan saya bisa menuntun peserta didik semaksimal mungkin. Saya juga menginginkan supaya peserta didik tidak hanya kelas saya, semua siswa bisa bisa memahami apa yang mereka pelajari, kemudian dan sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan prosesnya. Tidak kan seorang guru itu tidak bisa ya menjudge harus begini. Jadi sesuai dengan kodratnya, kita hanya bisa menuntun apa yang mereka inginkan, cuman dengan sesuai dengan tujuan-tujuan yang tertentu, yang sesuai dengan keinginan. Dari yang pertama mungkin pembelajarannya harus disesuaikan, kemudian disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan karakteristik peserta didik itu sendiri. Seperti itu, Pak. Ya, Ibu. Oke, Ibu, terima kasih. Jadi nanti mungkin apa namanya kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan, ya, program-program yang udah Ibu buat juga dengan rencana ya yang udah Ibu susun. Nah, nanti juga ada apa namanya evaluasi biar nanti mengetahui ya Bu, anak itu ada perubahan. Nah, Ibu juga tadi udah bagus ya, sangat bagus sekali memastikan bahwa apa di setiap anak itu pengen meningkatkan untuk bisa membaca, menulis dan berhitung. Nah, dengan adanya tadi program tersebut, Ibu juga apa ingin memberikan ya yang terbaik ya kepada sekolah yang Ibu sekarang eh, berada seperti itu. Nah, mungkin itu Ibu yang bisa saya lakukan. Terima kasih Ibu untuk penyampaiannya sudah membuka hati ya Ibu udah mengeluarkan eh, apa pemaparannya ya unek-uneknya dan programnya juga sangat bagus sekali Ibu. Tinggal dilanjutkan dan terus kembangkan lagi program-programnya. Semoga apa tujuan Ibu yang ingin dicapai bisa tercapai dengan baik dengan tujuan tadi yaitu untuk meningkatkan literasi ya menulis, membaca dan berhitung. Ini tuh Ibu. Oke, Ya, terima kasih. Pak Anggi, saya juga merasa terima kasih. Saya juga bisa sharing dengan Pak Anggi. Saya jadi menemukan tujuan-tujuan tertentu dan caranya seperti apa. Mudah-mudahan saya tadi bisa tercapai dan membuahkan hasil yang sangat baik seperti itu. Terima kasih Pak Anggi. Sama Ibu, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi